Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam sejahtera buat kita semua ya. Yang saya hormati Profesor Eko Indrajit, ya. Yang saya hormati Bapak Rikat Kartawijaya, yang saya hormati Bapak Robert, ya. Dan tentunya tim Aruba yang luar biasa untuk kesempatan kali ini telah mengadakan Fun with Aruba. Ya, ini hari yang pertama, hari yang insya Allah nanti ini menjadi hari rekan-rekan semua peserta mendapatkan charge, ya, mendapatkan knowledge, ya, dari para Aruba, ya. Dan ini menjadi harapannya nanti kita, Bapak Ibu semua, rekan-rekan, tentunya saya ucapkan selamat datang di Aruba Fun with Aruba pada kesempatan kali ini, dan selamat bertanding, ya. Selamat nanti bisa mengikuti acara Fun with Aruba 25 sampai 27 Agustus 2021. Nah, perlu diketahui semua, rekan-rekan semua, para peserta Fun with Aruba, ya, ini kali kedua, ya, Aruba mengadakan sebuah event nasional, ya, yang tahun pertama tahun 2020 juga keadaan pandemik ini, ya, telah diadakan dengan sukses, ya, sebuah Aruba Olimpik, ya, yang juga luar biasa antusias masyarakat khususnya akademisi di Indonesia. Yang kemarin pesertanya mahasiswa, ya, kali ini insya Allah akan lebih luas lagi peserta, tidak hanya mahasiswa, ya. Nah, nanti akan kita hadirkan di sini ada saudara saya, sahabat saya, Bapak Natalis Ransi. Siap, Pak Dr. Nurul Hidayat yang luar biasa. Nih, tadi ketika join, kembali kita diingatkan akan budaya khas yang selalu tampil dengan sangat energik. Ya, apa kabar ini Om Nurul? Baik, baik sekali Pak Ransi. Ya, teman-teman. Kendari gimana? Kendari aman terkendali? Aman. Hari ini cerah, lumayan. Ya. Tidak Pak Nurul dan Pak Ransi. Ya, siap. Bintang tamu kita Pak Iwan Tamsil sudah hadir itu. Oh, oke, belum kelihatan. Iya. Oke, apa disapa kabar Pak Iwan? Pak Iwan, bisa mendengar? Masih mute. Sorry, bisa ya. Salam buat yang lain. Sorry. Oke, ya. Welcome, ya. Aruba with Fun with Aruba pada sore hari ini Pak Tamsil, ya, dari Diamond Group, gitu ya Pak? Ya, Diamond Food Pak, Diamond Food. Ya. Diamond Group tuh yang es krim itu ya Pak ya? Iya, tapi es krim sebenarnya yang paling produk kontribusi salesnya paling kecil Pak. Oh iya? Tapi paling dikenal, iya. Padahal paling banyak saya makan tiap hari tuh. Iya. Oh gitu Pak, makasih Pak. Saya customer setia Pak. Ya. Kita juaranya susu Pak. Oh, juaranya susu. Iya, jadi kalau boleh dibilang hanya Starbucks yang nggak pakai Pak. Jadi Starbucks pakai Greenfield. Kalau gitu. Bapak minum kopi gitu ya, mau di mana gitu, Bapak intip ke belakang pasti susunya Diamond Pak. Kopinya boleh apa aja, susunya harus Diamond Pak. Susunya harus Diamond. Iya. Luar biasa itu. Itu brandingnya udah kena itu Pak. Saya di rumah juga pakai Diamond Pak, susunya Pak. Oh gitu Pak. Ya sama juga loh Pak. Saya kopi di rumah bikin sendiri, susunya belinya 1 dus langsung Diamondnya, 16 pieces kalau nggak salah. Mantap. Kalau sebenarnya enak, sebenarnya yang paling enak itu, kalau menurut saya ya, itu adalah yang Brook Farm. Jadi kita ada dua produk, satu susu Diamond, satu Brook Farm. Nah biasanya kalau udah coba susu Brook Farm, apalagi yang coklat, itu pasti nggak mau pindah lagi.
Kenapa? Karena dia nggak terlalu manis dan coklatnya itu benar-benar original. Ya. Tapi luar biasa ini ya, Hah? Pak Tamsil ini ya. Tadi disampaikan justru brandingnya di es krim ya, padahal itu revenue yang paling kecil ya. Iya. Ini luar biasa ini. Saya baru tahu juga ini, Pak. Tahunya diamond ini ya es krim gitu ya, Pak. Nah, ini ngomong-ngomong ini Pak Tamsil ini sudah berapa lama ini join dengan Aruba ini? Wah, sudah dari sejak saya masih di tahun berapa ya? Dari sejak Aruba belum gabung ke HP, Pak. Oh, lama ya. Lama banget. 2000? Kayaknya ya, tahun 2000 lah ya. Tahun awal-awal tahun 2000. Oh, udah lama sekali ya. Sudah kenal dengan Aruba ya. Ya. Iya. Jadi dari menggunakan Aruba ini berapa ini Pak? Sebetulnya kantornya di seluruh Indonesia ada berapa Pak? Nah, menarik nih. Karena kalau kita sebenarnya karena kita kita nggak punya subdis Pak. Jadi kita benar-benar full maintain. Kita punya cabang. Nah, definisi cabang kita itu benar-benar satu distribution ya, artinya kita punya warehouse di sana, terus warehouse-nya juga kita ada tiga perbedaan suhu, jadi ada chilled, dry, sama frozen. Jadi kalau definisi cabang sama kantor pusat itu mirip di tempat kita sebenarnya, karena strukturnya itu lengkap. Terus kita juga maintain armada sendiri, kita punya ribuan armada. Kalau bicara cold chain, memang kita yang nomor 1. Karena untuk cold chain itu kan perlengkapannya mahal sekali. Nah, kalau bicara titik bisnis, hari ini kita ada di 27, Pak. 27. Wow. Iya. Itu hampir sudah 34 provinsi, Pak. Sudah hampir setiap provinsi ada ini. Seumpama per provinsi ada. Iya. Pak Nurul. Ya. Pokoknya Pak Iwan bilang 27 kan, saya bilang tadi 27. Nah, itu artinya itu artinya mewakili seluruh Indonesia. Bukan, itu artinya bisa masuk di soal Aruba nanti. Ya. Yang hari ini nggak tahu jumlahnya 27 ya, catat ya. Karena Pak Iwan nanti hasil kita sharing ini akan menjadi bagian dari soal Aruba Olympics ya Pak. Oh mantap. Kasih yang susah-susah ya Pak Iwan ya. Ya. Siap. Ya. Sebentar, ini dari sisi Arubanya ini ya. Ini sudah lama kan ini Pak Richard ya. Nah mungkin yang apa sih yang customer diberikan sama Aruba ini ya. Mungkin satu karena bisa menjadi daya tarik ini Pak Robert, Pak Richard ini. Customer Diamond ini ya, atau dari Aruba bisa jawab ya Mbak Jessica atau mungkin Pak Samuel. Mungkin dari Pak Iwan atau Pak Robert. Ya, apakah 27 semua itu dihubungkan dengan Aruba Pak? Nah. Iya Pak, memang masih bertahap, masih lagi dalam proses migrasi. Jadi terus terang waktu saya sendiri baru masuk ke bergabung dengan Diamond Food itu 3 tahun yang lalu, ya. Jadi sejak saya masuk itu saya mulai melakukan transformasi dari yang existing ke Aruba, Pak. Jadi kebetulan saya sudah pindah 15 company dan which is selama 15 ini saya jadi setiap kali saya masuk saya selalu bawa Aruba nih. Sip. Boleh tanya satu nggak Pak Iwan? Boleh. Apa dari fitur Aruba yang membuat Bapak merasa wow gitu Pak? Wah, itu kan marketing gitu tuh ceritanya tuh ya. Apa yang membuat Bapak wow dari Aruba? Iya. Jadi gini Pak, yang pasti untuk Diamond dulu ya. Untuk Diamond dulu, kita ini kebetulan salah satu FMCG yang sudah warehouse-nya itu udah full robotik. Jadi picking produknya itu sudah tidak lagi menggunakan manusia ya, karena kita kan terima order itu 30.000 order per hari untuk B2B.
Nah, proses picking itu kita sudah nggak mungkin lagi memperluas pabrik secara vertikal. Jadi kita mau nggak mau harus lakukan horizontal. Nah, kalau horizontal ini kan mau nggak mau pilihannya adalah nggak bisa forklift yang picking. Jadi harus pakai robot karena sudah 15 level ke atas. Nah, kita butuh sesuatu yang benar-benar tidak ada downtime, yang sangat mumpuni, yang sangat boleh dibilang kalau saya ada problem, saya pun gampang dapat resource dan supportnya. Nah, so far selama ini, selama perjalanan berapa puluh tahun saya di IT gitu ya, karena sebelumnya di ujungnya itu saya mulai dengan Aruba itu sejak di Kalbe, jadi pengalaman saya di sana itu cukup bisa diandalkan. Makanya saya lebih memilih sesuatu yang pasti gitu, ya sesuatu yang bukan gimmick gitu loh Pak. Ya, gitu. Ya. Oke. Ya silakan ajukan pertanyaan boleh nih para. Artinya Pak Iwan bahwa support dan maintenance yang diberikan oleh Aruba sangat bisa diandalkan. Iya itu. Titiknya di situ Pak. Jadi kayak merpati, tak pernah ingkar janji. Ya, saya bahkan pernah ketemu Pak Robert waktu di Kalbe ya Pak ya. Ya betul Pak, kita ketemu tahun 2000 ya. Pak Iwan, selamat sore. Terima kasih atas supportnya Pak Iwan, udah datang juga. Mungkin menambahkan apa yang tadi Pak Iwan bilang bahwa Aruba itu kita mencoba untuk kalau event saat ini contohnya keadaan Indonesia pandemik dari awal Maret tahun lalu sampai dengan sekarang, tapi Aruba itu tetap buka. Jadi walaupun kita nggak ke kantor karena kita nggak boleh ke kantor, tapi kita tetap work from home dan bukan cuma di Indonesia ya, tapi di regional untuk tetap support ke customer kita tetap ada di sana. Nah, pertama kali ketemu Pak Iwan itu di Kalbe. Sehabis itu pada saat Pak Iwan pindah ke Diamond, itu kita ketemu di Puri, Pak Iwan, malam-malam. Iya, betul. Waduh, itu tahun 2000 udah 20 tahun, Pak Robert. Iya. Saya di HP nanti November ini 25 tahun Pak Eko. Prof. Wow. Nah, udah anniversary itu perak, Pak. Iya. Betul. Ya. Pesta perak Ya. Pak Nurul. Ya, siap. Tadi kan dari sisi Pak Iwan, kemudian dari HP atau Aruba sudah memberikan. Ini kan hari ini kita bahas di materi itu tentang wire dan wireless. Nah, di sini kan ada Pak Diki nih. Pak Diki, yang lebih spesifik tentang wire atau wireless yang ada produk yang bersentuhan dengan Pak Iwan, kasus yang diselesaikan Aruba secara spesifik itu yang mana Pak? Berkaitan dengan materi hari ini kan salah satunya kalau saya boleh kasih ini kan ada semacam analogi yang Pak Diki sampaikan di materi itu kan analogi misalnya pengantaran paket data dan lain sebagainya. Ya, kira-kira seperti apa Pak Diki yang diberikan oleh Aruba di support teknologi yang tidak ada di tempat lain tapi di Aruba ada sehingga Pak Iwan dalam hal ini Diamond ini memperoleh solusi terbaik dari sisi teknologi Pak. Gitu. Oke. Siap. Makasih Pak Natalis. Mungkin untuk spesifiknya Pak, itu karena untuk di Diamond ada spesifik sistem engineer Pak yang handle untuk di sisi Diamond. Jadi bisa lebih tahu lebih detail. Cuman secara produk yang saya pernah saya lihat dari referensi dari YouTube ya Pak Iwan ya, ada access point kami yang berhasil bertahan taruh di ruang frozen ya Pak, yang buku ya. Ya. -30 Pak. Berapa derajat? Berapa derajat Pak Ramsil? -30. Woi. Nah, jadi teman-teman yang peserta itu masuk di soal ya Prof Eko ya. Iya. Jadi ada produk Aruba yang spesifik untuk temperatur sekian yang menyelesaikan tentu saja karena kasus di Pak Iwan adalah spesifik untuk pendingin dan sebagainya, maka untuk Aruba yang sangat tepat gitu ya. Betul. Ya. Pak Diki ya. Betul Pak. Itu istilahnya Arubanya tetap jalan gitu ya.
Usernya yang tewas itu Pak, minus 30. Luar biasa. Jadi nggak ada malfunction ya Pak Iwan ya? Enggak. Wow. Justru memang pemilihannya waktu itu yang memang yang harus benar-benar heavy duty ya Pak. Karena memang selain di suhu dingin itu juga itu kan suhu dingin itu benar-benar stabil ya di ruang itu. Dan dia benar-benar nggak boleh mati Pak. Karena ini terkoneksi dengan berbagai instrumen produksi. Termasuk juga terkoneksi dengan HMI-nya kita. HMI itu adalah Human Machine Interface yang mengendalikan semua instrumen-instrumen yang ada di pabrik. Karena boleh dibilang kita kan juga lagi pelan-pelan mau masuk ke industri 5.0. Jadi banyak sensor-sensor di dalam Pak. Banyak pasti sensornya ya. Saling menerima dan memberikan data untuk men-trigger sesuatu dalam pabrik. Nah, Wi-Fi-nya ini kan jadi backbone Pak. Wi-Fi-nya ini ternyata jadi backbone. Dia menjadi semua karena terkoneksi ke Wi-Fi ini gitu loh. Tadi Pak Natalis kan nanya begini Pak Iwan, tema kita hari ini itu di ujian hari ini atau bahan hari ini Aruba Olympics itu wired and wireless gitu ya? Yes. Betul. Iya, siap. Saya mau tanya di Diamond itu yang menggunakan Aruba banyak yang wired atau yang wireless? Nah, itu. Kita sudah hampir 90% wireless, Pak. Karena 90% wireless. 90. Karena kita jumlah laptop sama PC itu terus terang lebih banyak jumlah laptop. Karena kan kita kebetulan kita punya facility semua di MM2100. Saya nggak tahu kenapa ownernya demen banget di MM2100. Jadi di MM2100 itu kita plannya terpisah-pisah. Jadi ada di Jalan Irian 1, Irian 2, Irian IT sendiri terpusat di Irian 5, terus ada Irian 11 gitu. Jadi terpecah-pecah. Jadi secara karyawan itu juga terpisah-pisah, Pak. Jadi mau nggak mau kita kan sering moving antar facility nih. Jadi nggak bisa pakai PC. Jadi semua itu semua harus pakai laptop gitu loh. Jadi lebih banyak wireless kita. Iya. Terus berarti mengelola ini juga dong Pak ya? Build your own device ya, BYOD ya? Oh iya Pak, kita ada BYOD. BYOD-nya kita pakai Mobicom dari India. Terus kita juga ya banyak platform baru lah Pak. Kalau di IT seru kita di sana. Ya, karena IT-nya juga lumayan banyak ya. Kita ada sekarang ini totalnya ada di 80-an timnya. Dan semuanya kita juga lagi masuk ke robotic process, terus masuk ke low code programming gitu ya. Kalau core-nya kita pakai HANA, tapi surrounding-nya itu kita pakai low code, Pak. Terus kita juga ada XPI kayak buat orchestration gitu untuk mengatur semua aplikasi. Iya. Pak Robert. Ya, Prof Eko, selamat sore. Ya, ini Pak Robert, saya jadi keluar ide baru nih Pak Robert. Langsung saya catat ya. Bu Jessica bisa nyatet nih Bu Jessica. Kalau di kantor itu kan BYOD ya? Ya. Bring your own device ya Pak Iwan ya? Iya, betul. Zamannya pandemik itu yang ada di rumah itu BSED Pak, BSED. Wah, ciptaan saya. Borrow someone else device. Punya saya dipinjemin terus sama anak-anak saya Pak Robert. Benar nggak Pak Richard? Borrow someone else device. Gimana caranya kalau saya itu punya saya dipinjam anak saya dia nggak bisa lihat yang nggak boleh dia lihat gitu kali ya. Itu nanti si Diki dan Jessica bisa cerita Pak. Ya, ada ya? Ada. Kita bisa ngefilter berdasarkan username yang pakai device tersebut. Jadi Bapak even nggak usah ada anak-anaknya Bapak itu pakai device sendiri-sendiri. Eko ada di luar. Eko bisa connect ke Wi-Fi-nya yang ada di rumah. Terus bisa ngecek dari masing-masing device itu mereka lagi connect kemana.
Oh, Ya. Apakah mereka lagi browsing, apakah mereka lagi Facebook kan, atau mereka lagi Instagram, itu bisa kelihatan. Iya. Itu satu. Yang kedua, luar biasa. Prof Eko bisa ngelimit dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu nggak ada yang boleh akses ke YouTube, nggak ada yang boleh akses ke Instagram. Itu kita bisa lakukan juga. Ya. Oh, itu jawaban untuk pendidikan itu Pak Richard. Apa screen time itu namanya ya? Bisa ngatur screen time itu. Screen time. Tuh, Pak Nurul kan suka ditanyain tuh sama sekolah-sekolah gimana supaya anak-anak, karena selama ini kalau saya ditanya Pak Robert, gimana anak-anak supaya di rumah itu tidak kebanyakan main game, tidak kebanyakan macam-macam, saya bilang gampang, apa? Ganti aja passwordnya, saya bilang. Cara paling kuno tuh Pak Iwan. Masalahnya Prof, apa tiap hari ganti Prof? Nah ya itu kan lama-lama gila kita ganti terus. Iya. Gimana kalau bisa nggak rubah ini bisa otomatis dibikin jadwal itu tadi Pak Robert ya, ada rules-nya ya? Iya, kita bisa buat rules-nya. Mungkin dari pagi sampai sore, itu semua gadget itu cuma masuk ke, contohnya ke Gmeet atau ke Zoom. Nah, kecuali Prof Eko punya gadget lah. Nah, dia bisa ke Instagram kemana-mana lah. Yang paling saya takut tuh istri saya forensik gadget saya, itu aja. Sama Pak Iwan, itu fitur itu dipakai juga ya? Tadi kan ada irian 5, ya, irian 7, irian 11. Kalau di kita pakai ClearPass, Pak. Jadi dari HP juga, namanya ClearPass. Jadi di kita itu user itu di profile. Jadi pada saat dia login pertama, pada saat dia mulai terkoneksi ke network, dia pertama harus dicek. Yang pertama antivirusnya update nggak? Kalau antivirusnya nggak update, maka akan dipaksa update. Terus yang kedua, dicek lagi profilnya, apakah profilnya itu sesuai dengan profilnya kita, karena dia apakah dia karyawan, apakah dia guest, ataukah dia siapa. Nah nanti baru dari situ pengecekannya sampai 3 level Pak, baru dia setelah terverifikasi baru dia boleh terkoneksi ke kita punya infrastruktur. Oh luar biasa, luar biasa. Malah kelebihannya satu lagi Prof, yang Pak Iwan waktu itu minta, dia minta kalau untuk level director ya di Diamond itu bandwidth-nya lebih besar. Betul. Dibandingkan dengan mungkin staff biasa atau guest. Nah, guest-nya itu nggak bisa masuk ke semua sistemnya yang ada di Jadi kita bisa limit, kita bisa clustering di situ. Jadi bos nggak akan pernah mengeluh kalau bandwidth-nya lemot ya internetnya ya Pak. Kalau karyawan yang ngeluh biarin aja, namanya juga karyawan gitu kan ya. Kan lagi jam kantor nggak boleh nge-browsing loh Pak. Oh iya. Prof Eko ya, makanya kalau karyawan ya oke lah dikecilin. Oh ya. Bandwidth itu bagian dari bandwidth manajemen ya Pak Robert berarti ya? Luar biasa. Halo, ini sebentar Pak, Prof Eko. Ya. Jadi ini peserta juga harus siap-siap bertanya ya. Di ruang pertanyaan Q&A. Ini ada luar biasa ini Aruba itu apa aja ini dikasih ini ya. Jadi nanti ada pertanyaan yang terbaik ya akan memenangkan kupon belanja senilai Rp300.000 nah, untuk 2 pemenang tiap hari Prof. Luar biasa ya. Jadi silakan jangan terlewatkan. Pak Nurul sama Pak Natalis Ramsi harus disumpah dulu. Karena Anda yang nanti memilih mana yang paling bagus kan? Nah, nanti kong kali dipilih terus dibagi 2 di belakang lagi. Wah, tahu aja ya, Bro. Ya. Tahu dong. Oke, ada pertanyaan nih. Ada 2 pertanyaan. Betul. Terkait materi hari ini, jika perangkat wireless sebuah SSID menggunakan security dengan protokol WPA3, apakah klien diharuskan memiliki atau mempunyai kapabilitas untuk menggunakan protokol WPA3 juga? Betul. Ya, dari Pak Hanfes IPB University. Dari IPB pertanyaannya. Iya, keren.
Aku bantu jawab ya, Prof ya? Oh iya, nggak mungkin saya nggak ngerti kok suruh jawab. Narasumber semua nih yang di sini. Ya, jadi kalau memang WPA 3 itu kan khusus buat security, fitur security yang ada di WPA 6 ya, WPA generasi terbaru. Secara background mungkin sedikit WPA 3 itu udah lebih secure dibanding WPA 2 karena contoh kayak Open Authentication, dia udah nerapin namanya SAE. Jadi kalau ada attacker mau coba dictionary attack, dia nggak bisa lagi offline, harus online. Jadi udah semakin sedikit diperkecil lah skop percobaan yang bisa dilakukan oleh attacker gitu. Kemudian juga Aruba juga untuk WPA 3-nya kita udah dapat sertifikasi dari WAFE Certify ya. Jadi udah terakreditasi lah untuk security-nya. Menjawab pertanyaan dari Pak Hafiz dari IPB, kalau device-nya belum support WPA 3 nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nanti dari sisi access point kita juga support backward compatibility. Jadi dia akan menyesuaikan ke dalam perangkat yang disupport. Misalkan perangkatnya support WPA 2, yaudah, jadi nanti diturunkan ke WPA 2. Tapi kalau memang device-nya support sampai WPA 3, maka security akan disamakan sampai ke WPA 3. Gitu, Pak. Oke. Nah, itu Pak Richard. WP3 itu artinya Wi-Fi Protected Access, betul ya, Pak? Betul, Pak. Ya. Oh, kalau zaman saya sama Pak Richard, WP3 itu Word Perfect 3 itu. saingannya apa dulu, Pak? Word, Pak. Iya, dulu zaman kita kan ada tuh. Mainannya dulu WordStar. WordStar lawannya Word Perfect tuh saingannya. Word Perfect, betul. Itu Word Perfect versi 3. Gitu. Iya, udah kuno banget dah itu, kesian deh. Pak Iwan, security gimana Pak Iwan? Oh, security ya itu. Salah satunya tuh ClearPass itu. Jadi sebenarnya kenapa kita memilih Aruba juga karena Aruba punya ClearPass ya. Jadi antara Wi-Fi dan security itu sekarang ini kan sudah harus end to end. Ya, jadi benar-benar saling bisa berintegrasi, Pak. Karena kalau tidak, balik lagi nih, di tempat kita kan multi site. Kemudian juga karyawannya ribuan ya, Pak. Saat ini udah 7.000 gitu loh. Nah, mengandalkan orang terutama yang di daerah gitu ya. Kalau yang di satu ruangan sama kita, satu gedung sama kita kan gampang. Tapi bagaimana mengendalikan orang-orang yang ada atau security dengan cabang kita yang ada di Denpasar atau di Surabaya gitu. Nah, ini kan menjadi satu kompleksitas yang luar biasa, Pak. Ya. Di Aruba ini kita punya satu one console, yang centralized console, yang benar-benar antara security sama manajemen dari ininya itu benar-benar menyatu. Sebentar ya, Pak. Oke, ya. Sedang ada telepon beliau. Rupanya, ya. Ya, jadi antara security sama itu sangat menjadi satu manajemen konsol. Mungkin nanti Pak Diki secara teknis bisa lebih share ya. Iya. Ini teman-teman yang mau bertanya di Q&A ya, soalnya ini ada yang bertanya di Q&A. Ada lagi Prof. Ada yang di chat, ini ada yang di Q&A, ada yang di chatting, ada yang angkat tangan. Ya silakan, Pak Nurul, bacain Pak Nurul. Ya, oke. Saya bacakan yang dari Q&A dulu. Ini dari Rehan Kenneth Smith ya. Saya ingin bertanya, ya, dengan fitur WPA 3, ya, apakah metodenya sama seperti WPA 2? Nah, kalau WPA 2, jika ada attacker ingin menyerang saat proses diet, ya, lalu clean mencoba out lagi ya, maka enkripsi password-nya masih bisa tertangkap dan di-crack. Apakah WPA 3 seperti itu juga atau tidak? Nah, monggo Pak. Jelas dari peretas ini. Iya. Ini pertanyaannya menge-crack ini, security ini. Monggo Pak Diki mungkin ya. Ya, sorry Pak Raihan Pak. Jadi kalau di WPA 2 itu sebelumnya kalau kita kan ada dua Pak, ada WPA yang biasa sama WPA 2 yang enterprise. Begitu pula juga WPA 3 ada yang open sama enterprise. Kalau enterprise itu udah saya boleh bilang yang paling secure karena dia butuh integrasi dengan LDAP atau AD ya contohnya, itu udah paling secure lah. Nah, concern-nya adalah kalau yang open. Kalau di WPA 2 itu kalau menggunakan open authentication itu kalau ada man in the middle attacker, dia bisa nge-brute force by offline. Jadi dia bisa offline, dia bisa coba-coba nih. Bedanya kalau ada WPA 3
untuk yang open dia harus online. Jadi makin memperkecil skopnya kalau ada attacker yang pengen masuk. Jadi at least kalau attacker itu online, kita udah bisa nge-trace nih, oh ada orang yang coba melakukan sesuatu ke jaringan, kita bisa blok orang tersebut gitu. Oke, luar biasa. Nah, itu yang saya mau tanyain ke Pak. Itu yang saya mau tanyain ke Pak Iwan sebenarnya. Pak Iwan. Ya. Bapak monitor nggak? Ada orang yang pengen meng-attack gitu? Iya, monitor Pak. Jadi itu malah kita monitor. Nah, kita bahkan monitor tiap hari Pak. Oh gitu. Jadi, ya. Jadi kalau saya boleh share di Diamond gitu ya. Jadi levelnya banyak Pak. Jadi kita ada yang namanya level endpoint. Di level endpoint ini benar-benar semuanya yang lewat itu akan kita monitor. Semua paket, semua apa di endpoint kita itu. Nanti saya sambil share sedikit berapa attack yang masuk. Coba. Nah, itu menarik tuh. Nah, menarik. Ya. Bisa jadi pertanyaan maksud saya untuk tes. Iya. Ya. Sebentar saya lagi lihat. Bentar. Oh, mau share screen nih, Pak? Iya, saya mau share screen. Oh, mungkin bisa dikasih. Sudah, silakan. Ya. Oke, saya share. Nah, ini contoh ya, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak lihat tuh history of network attack, kita lihat tuh Pak, 0 semua. Begitu ada lompatan sedikit saja, ini baru di level endpoint Pak. Kita baru bicara monitor level endpoint. Nah ini kita display di IT itu ada monitor yang kita benar-benar nongkrongin ini monitor. Jadi begitu ada lompatan sedikit aja kita udah tahu. Kalau Bapak lihat kan ini 0, 0, 0, 0, 0, 0 semua nih. Itu baru di level endpoint. Jadi setelah dia lewat di level endpoint, kita ada lagi di level yang namanya level security ya, firewall, di level network lah, di network. Jadi, nah berikutnya kita maksud lagi yang level yang tadi tuh ada clear path, policy segala macam, terus sampai ke belakang. Jadi sebelum mereka masuk itu kita sudah detect di level paling awal, Pak. Jadi security-nya juga end to end gitu kan? Iya, sudah end to end. Karena memang di industri kita ini kan kita running 24 jam, Pak. Jadi kalau misalkan bahkan untuk downtime saja, untuk misalkan nih Pak Robert timnya minta mau maintenance atau mau apa, saya mesti ngaturnya itu seminggu, Pak. Karena nggak bisa. Jadi downtime itu buat kita itu sangat sakral. Boleh dibilang karena kalau stop, prosesnya stop gitu loh. Nah produksi kita kan bakunya susu. Susu itu ada nggak bisa lagi di tengah jalan itu berhenti gitu loh. Makanya kita benar-benar jagain Pak. Jadi kalau yang namanya redundant, security itu benar-benar kita cover 360 degree Pak. Ya, luar biasa nih ya Pak Thompson. Tidak ada downtime. Aruba luar biasa ini. Ya, sampai sejauh itu gitu ya. Artinya sudah melihat apa namanya ya, customer-nya itu memang kebutuhannya seperti itu ya. Monggo Pak Natalis, mungkin ada lagi. Banyak pertanyaan Pak Natalis, bisa dibaca Pak Natalis. Ya, baik, siap. Terima kasih ya. Jadi selanjutnya ini ada dari UIN Site Surakarta, Pak. Dari Pak Agus, mendengar apa yang barusan dibicarakan, apakah Aruba memungkinkan dipadukan dengan AD atau LDAP yang selain digunakan untuk out network, juga untuk out aplikasi. Saat ini kami baru mendevelop identify provider di network. Gitu Pak. Jadi untuk 2 out kayaknya ini Pak. Siap. Makasih Pak Natalis dan Pak Agus itu pertanyaannya dari UIN Site Surakarta. Jadi terkait dengan integrasi dengan AD dan LDAP kita sangat memungkinkan Pak. Itu ditambah juga kita sebenarnya buat cover besok security itu ClearPass, tapi boleh kita cicil hari ini Pak materinya. Jadi dengan ClearPass kita nanti bisa integrasi sih Pak. Jadi nanti itu idenya adalah kita bisa menerapkan namanya single sign on. Jadi kalau nanti udah single sign on, orang itu masuk ke profile dia, ke laptopnya dia, sekali dia masuk, nanti dia tidak perlu di-challenge lagi ketika nanti dia akan masuk ke arah aplikasi atau nanti ke sistem yang membutuhkan username password. Jadi cukup 1 kali aja, udah nanti profile akan mengikuti. Misalkan si orang itu orang finance, dia hanya boleh buka aplikasi yang berkaitan dengan finance. Oke, tapi ketika dia mau buka aplikasinya, contohnya mungkin kalau di kampus dunia pendidikan nilai, dia tidak bisa.
Nah, kita bisa buat profil seperti itu Pak, nanti di ClearPass Pak. Ya. Cuman mungkin kalau boleh saya tambahkan, kalau attack ini kan kita harusnya ngelihatnya dalam 3 frekuensi waktu ya. Jadi kalau bicara attack nih ada istilahnya tuh yang before, during, and after. Nah ini 3 waktu yang berbeda ini yang benar-benar harus dipahami. Jadi kalau sebagai terutama di bisnis, jadi kalau before itu kan apa sih yang harus kita siapkan sebelum attack itu terjadi. Yang kedua itu adalah pada saat attack itu terjadi. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Yang celaka itu adalah bahkan orangnya nggak tahu kalau lagi di attack gitu. Itu yang disaster kan. Nah, setelah itu masuk fase. Nah, setelah di attack proses attack-nya selesai, kalian harus ngapain gitu loh. Bahkan banyak saya lihat di company yang tidak ada preparation di before dan waktu di attack nggak tahu, dan setelah attack pun tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, itu yang celaka. Jadi yang before, during, and after itu benar-benar sebenarnya yang paling penting. Iya. Itu ada yang menarik juga pertanyaan dari Khairul Mukmin, Universitas Bina Dharma Palembang. Silakan Pak Nurul. Oke, Bapak Khairul. Nah, luar biasa nih, dari Palembang ini juga penyetok juara dulu tahun kemarin ya. Saya lebih tertarik dengan fitur AI ya, atau AI Ops ya, Artificial Intelligence for IT Operation yang ada di Aruba ya. Pertanyaannya, sejauh mana AI yang ada di Aruba terkait dengan gangguan sinyal dan frekuensi? Misalkan di satu tempat banyak terdapat SID dari berbagai brand atau merek. Nah, monggo barangkali bisa Pak Iwan bisa lanjut Pak Iwan. Mungkin biar Pak Diki dulu ya. Ya. Ani ya, dulu nanti terus kasih tambahan siapa? Biar klop gitu ya Pak. Iya. Oke. Ya. Jadi untuk fitur AI Ops itu memang ada di Aruba ya. Ada beberapa sih penempatan kita juga ada dari sisi Aruba Airwave, itu buat sisi NMS-nya Aruba, itu nanti bisa melihat cara monitor kira-kira emang terjadi interference atau channel mana yang ramai, apakah di channel 2,4 atau di 5 GHz, itu bisa kelihatan di Aruba Airwave. Yang kita lebih banyak experience-nya feature itu di Aruba Central, itu yang on cloud kita. Kita punya namanya AI Ops itu lebih maksimal di sana gitu. Jadi ketika nanti kita ngelihat di kotak search itu, misalkan kita ketik namanya Pak Khairul gitu kan, nanti kita lihat nih, oh dia ada warna merah, artinya apa? Dia mungkin ada problem, failed. Kita cek failed-nya karena apa? Oh, dia udah banyak coba koneksi ke arah yang channel 5 GHz dibandingkan 2,4. Kenapa dia lebih mirip ke 5 GHz? Nanti dia bisa ngasih kayak analisa gitu karena AI-Ops-nya. Oh, karena lihat gadgetnya dia emang laptop which is yang masih menggunakan 2,4 gitu. Jadi emang dia lebih prefer ke 2,4 dibanding 5 GHz. Itu salah satu fungsi dari si AI-Ops-nya Aruba. Nah, terkait dengan poin gangguan sinyal frekuensi dari access point Aruba, itu kita bisa juga membuat satu access point dedicated sebagai spectrum analyzer. Jadi dia nggak melayani user, jadi dia access point itu akan dedicated coba menganalisa sinyal atau lingkungannya. Misalkan nanti ada interference dari wifi lain, nanti dia bisa ngasih reportnya, Pak. Gitu. Jadi dengan kita memberikan satu access point dedicated untuk sebagai analyzer, kita bisa mengeluarkan output atau bahkan kita bisa sebenarnya melakukan jamming lah, kita jaga supaya area kita tuh secure dari potensi wireless ilegal lainnya, Pak. Ya, mungkin saya tambahin ya. Saya tambahin di kondisi yang real sebenarnya. Jadi kalau di industri, kalau di kantor itu kan access point begitu banyak, di mana orang berpindah dari satu SSID ke SSID yang lain. Itu secara perpindahan. Nah, kalau di factory itu lebih kompleks lagi karena di factory itu banyak frekuensi juga yang digunakan. Contohnya frekuensi yang digunakan oleh HHT atau handheld gitu ya, mereka buat scanning produk gitu ya di handheld. Nah itu menggunakan frekuensi, kalau di kita set di frekuensi yang berbeda dengan user yang menggunakan laptop gitu ya.
Nah, kadang-kadang karena ini juga suhu, terus juga karena mungkin traffic, juga karena beban banyak aplikasi, kadang-kadang satu SSID itu terlalu sibuk, satu access point itu terlalu sibuk melayani. Nah, ini kan nggak seperti di rumah nih, yang orangnya cuma 4-5 orang. Kalau di kantor ini kan bisa terjadi satu ruangan itu atau satu access point itu harus melayani begitu banyak orang, gitu kan? Nah, hal-hal ini harus bisa dimonitor. Jadi harus ada controller atau ada konsol di mana kita bisa memonitor. Oh, kalau misalkan SSID-nya itu bermasalah atau ada ember, ada alert gitu ya. Si operator atau IT ini bagaimana dengan mudah dia bisa langsung melakukan follow up. Apakah dia melakukan reset terhadap access point tersebut, atau dia bisa melihat kenapa ada problem atau ada orang yang berkomplain, ada orang yang komplain lambat, tapi ada orang yang nggak merasa ada masalah apa-apa, padahal di dalam satu ruangan yang sama. Nah, ini yang kalau buat teman-teman mahasiswa yang di ini nih, ya Aruba itu punya semua gitu loh. Kita dimudahkan kayak tadi di depan sekali saya jelaskan bahwa di Aruba itu ada satu konsol yang satu konsol itu saya bisa integrated semua, mau itu security ataupun mau itu manajemen gitu loh. Gitu. Yes, luar biasa nih ya. Oke, ada lagi nih Pak, pertanyaan nih dari Pak Kusno. Ya, Pak Kurnos Prasetyo. Jadi para peserta Bapak Ibu semua dimanapun berada ini ya, alhamdulillah ini hampir 300 nih Pak Iwan nih. Jadi ini Diamond ini promosi Diamond juga Pak. Jadi sebelum saya baca pertanyaan nih Pak, Diamond ini bisnis to bisnis berarti ya? Kita ada B2C. Kita ada home delivery-nya juga, Pak, sebenarnya. Langsung ke pelanggan di kota tersebut ya? Ya, itu bahkan kita ada lagi coba select and collect. Nah, yang terbaru ini kita lagi generate mitra. Jadi kalau buat teman-teman mahasiswa, sekarang ini kebetulan mumpung lagi sekolah di rumah, kalau mau jadi mitranya kita, boleh. Nanti kita kasih pinjam freezer, kita kasih produk, gitu ya. Mungkin bisa sambil jualan lewat teman-teman di WA. Itu bisa jadi program ini Pak Iwan. Jadi program enaknya jualan ice cream itu sambil jualan bisa makan sendiri juga. Betul Pak. Itu kalau soalnya lemari es saya yang di atas isinya 8 liter Diamond itu. Luar biasa. Wah ini keren nih, bisa di follow up ini Pak Iwan ini ya. Ada Merdeka apa namanya? Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ya, mahasiswa untuk wirausaha bisa kerjasama dengan Diamond nanti. Oke ya. Supaya usaha sama Diamond-nya lancar, pakai Aruba. Nah, itu maksud saya. Oke, lanjut Pak Ramsi, monggo. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Kusno ini, Pak Setia. Asalnya nanti disebutkan sebentar. Ini pertanyaannya untuk bring your own self device, ya, di mana device seseorang yang dibawa ke kantor bisa berbeda-beda, bahkan tiap hari. Banyak tempat yang sudah memakai Wi-Fi protected setup, yang disebut tadi ya, WPS, untuk mempermudah user dan network admin. Apakah WPS ini masih bisa dipakai dalam WPA 3 atau sudah ada protokol yang baru? Nah, ini pertanyaan teknis sekali nih Pak Diki, silakan. Oke, kalau untuk ini masih tetap sama sih Pak, tetap sama. Ya paling bedanya kalau untuk security-nya ini kita kalau dengan Aruba ClearPass ya kita bisa spesifik profiling. Tuh, misalkan case-nya Pak Iwan menggunakan laptop kantor Diamond gitu kan, dia menggunakan laptop kantor Diamond masuk ke jaringan Diamond, otomatis dia bisa mendapatkan akses bisa ke jaringan internal, ke aplikasi internal maupun ke eksternal. Tapi ketika Pak Iwan misalkan menggunakan gadget HP-nya terhubung ke network internal Diamond, di-detect dia menggunakan kan non-office device itu. Kita bisa set policy kalau misalkan menggunakan non-office device hanya boleh ke aplikasi eksternal saja gitu, karena lebih ke arah concern ke arah security. Misalkan kita membuat policy seperti itu. Itu yang bisa kita tawarkan dengan menggunakan salah satunya BYOD yang ada di sisi ClearPass Pak. Selain juga misalkan kita mau tambahkan kayak fungsi ada namanya onboarding ya.
kita menambahkan security sertifikat di dalamnya. Dan juga kayak tadi contohnya, kayak tadi Pak Iwan bilang, ketika device masuk, dia akan dicek nih, apakah antivirusnya sudah terinstall atau belum, gitu kan. Itu bagian dari on guard. Jadi dia dicek dulu nih, apakah emang device-nya udah memenuhi standar security atau belum, gitu. Kalau memang nanti dia belum memenuhi standar security, dia akan diminta untuk download dulu, Pak, antivirusnya, baru dia bisa masuk ke arah jaringan, Pak. Oke. Wah, ini Pak Iwan dapat fans banyak nih. Tertarik Pak Iwan untuk menggerakkan mahasiswa di masa pandemi agar mereka dapat mempunyai penghasilan sendiri. Terima kasih Pak atas idenya. Semoga dapat terrealisasi. Dari teman kita Reni Koibur dari Papua, Pak, Jayapura. Iya. Sudah ada Pak, Papua Pak, Diamond Pak. Diamond belum. Wah, belum. Paling dekat, paling Nggak dekat. apa-apa, kita bisa tetap support. Karena saat ini kita baru menjangkau sampai Madura ya untuk mitra. Maksud saya di sini kan sebagai mitra ya, sebagai mitra Sukanda. Tapi kalau sebagai distribusi channel B2B kita memang ada. Cuman kan ini di jalur yang berbeda ya, karena sales unitnya ini berbeda. Karena kalau yang B2B ini kan belinya harus dalam bentuk satu karton gitu. Tapi kalau itu ada udah ya, sampai kan udah sampai sana Pak? Sampai. Nanti saya bisa bantu. Nanti saya share kontaknya ke Pak Robert karena semuanya harus online. Jadi prosesnya itu untuk menjadi mitra, teman-teman mahasiswa bisa apply ke nomor kontak nanti yang saya share gitu ya. Nah, nanti ada formnya yang harus diisi secara online. Kemudian tinggal disubmit, nah nanti akan dihubungi oleh kita punya sales. Ya, gitu. ya. Dan kita sangat terbuka untuk siapapun yang menjadi mitra karena memang lagi kita gencarkan. Ya. Bisa ini program. Ya, itu program kita direct to customer namanya. Ya. Kalau ya nanti di Indonesia itu ya S ya. Yang namanya S bilangnya ya Diamond. Wah, gitu ya. Itu Mbak Jessica? Gimana Mbak Jessica ini? Mbak Jessica mau ngomong ini. Iya, mantap loh itu. Mungkin Pak Iwan, Pak Prof Eko bisa di-approach juga tuh jadi ambasador, punya 8 Oh, boleh banget. Di rumah. Loh, Diamond itu sudah ada dalam tubuh saya. Waduh. Kalau tiap hari makan ya berarti kan ada dalam tubuh saya. Enggak tahu, Prof Eko itu jam 12 malam, jam 1 malam, pasti Diamond itu. Saya ingin menggunakan hak prerogatif saya agar teman saya dari Swiss German University bisa dibacakan pertanyaannya. Silakan. Ini pertanyaan dari Swiss German University, Pak. Saya alumni sana soalnya. Saya Giuseppe Priyatna dari Swiss German University ingin bertanya. Dengan akses point banyak yang diperlukan karena area, contoh banyak gedung, tidak mungkin dengan satu controller, tapi dengan membuat virtual controller. Pertanyaannya, implementasi apa real life problem? Apakah ada solusinya? Kalau begitu, Pak Diki. Oke, makasih Prof Eko, makasih juga Pak Giuseppe Pak dari SGU. Sebenarnya case-nya kita bisa dua sih Pak, bisa dua hal. Pertama, kalaupun kita mau gunakan controller, dalam hal ini satu lokasi banyak gedung, is okay, nggak masalah juga sebenarnya, is okay. Jadi nanti tetap dari access point itu terhubung ke controller di data center. Kita bisa bikin policy-nya. Nah, kalau dari sini kan saya lihat concern-nya dia seperti mau buat per gedung itu ada virtual controller. Nah, dari Aruba memang access point kami itu punya fungsi sebagai virtual controller, Pak. Jadi nanti satu AP dalam satu segmen yang sama, kita punya kemampuan untuk manage sampai 128 virtual controller, 128 access point dari satu virtual controller yang sama. Gitu. Real case-nya kapan kita menggunakan virtual controller, kapan kita menggunakan dedicated wireless controller ada seperti ini. Misalkan kalau kita memang terhubung banyak gedung gitu kan, dan segmennya dia masing-masing gitu, kita bisa menggunakan juga opsi dari si virtual controller. Nanti kita bisa manage dari Aruba Airwave. Jadi Aruba Airwave itu selain bisa digunakan untuk manage wireless, tapi juga bisa buat manage switch-nya Aruba maupun juga brand-brand lainnya. Nah, case kedua, kalau kita tetap menggunakan wireless controller, benefitnya apa? Pertama adalah segi kemudahan konfigurasi, karena semua tercentralized di satu platform controller, dan juga apa? Karena kita di sisi wireless controller kami, itu ada beberapa fungsi tambahan yang bisa jadi salah satu value edit-nya. Pertama, ada fungsi
security, kita punya firewall capability di sisi wireless controller. Jadi kita bisa memberikan proteksi di sisi L3 sampai L7 di sisi controller Aruba. Kemudian kita juga punya fungsi RF Protect buat memproteksi misalkan kita terdeteksi adanya interference, gangguan sinyal, itu bisa kita dapatkan Prof dari sisi wireless control Aruba. Gitu, Prof. Ya. Mantap, mantap. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nurul. Sebelumnya ada pertanyaan dari Anonymous Attendee. Oke, ya, Anonymous itu tadi yang Pak ini sudah ya, Pak. Oh ini untuk security appliance khusus untuk Aruba apakah ada? Oke. Untuk security appliance kita punya ClearPass, Pak. ClearPass itu basically adalah NAC atau Network Admission Control. Jadi proteksi sebenarnya ya lebih lengkap sebenarnya ya. Kalau kita bilang dari sisi layer satunya kita punya fungsi kayak ada on guard gitu kan, sampai L3 sampai L7 capability kita punya di sana gitu. Bedanya apa sih sebenarnya? Tapi kalau ditanya sama orang apakah ClearPass itu firewall, itu hal yang berbeda. Jadi kalau di kita proteksinya adalah role based, jadi mengikat ke arah profilnya orang itu. Jadi misalkan namanya Pak Iwan profilnya kemanapun maka polisinya akan mengikuti, Pak. Gitu. Beda kalau firewall mostly dia menggunakan kan source address ya, menggunakan IP di host source destination profile-nya. Itu perbedaan seperti itu sih, Pak. Oke. Pak Iwan ingin menambahkan, Pak Iwan? Nggak, sama apa yang disampaikan. Karena di kita itu juga memang tadi seperti yang saya jelaskan, jadi profil setiap karyawan itu sudah kita register di ClearPass, jadi di ACL, di akses di akses networknya. Jadi di NAC maksudnya, Network Access Controller. Nah, jadi pada saat mereka terkoneksi, siapapun yang terkoneksi ke network kita, itu benar-benar kita tahu benar-benar siapa. Karena kan kalau di level security itu, kalau yang zaman masih tradisional, boleh dibilang tuh, kalau kita datang gitu ya, sampai di dalam kelihatannya, di depan kelihatannya rapi, tapi di dalam tiba-tiba sampai ruang tamu ngeluarin senjata. Nah ini kan artinya kan ya karena mereka hanya ngelihat hanya dari apa sih orang bilang tampilan luar gitu loh. Nah kalau ini kan enggak, kita benar-benar lihat di dalamnya. Jangan-jangan ini pakai dasi tapi penjahat bukan gitu loh. Kan kalau dia datang seperti gerombolan si berat kan Pak, pakai topeng, baju garis-garis gitu ya. Di depan udah pasti kita nggak kasih masuk. Masalahnya kan ini datangnya pakai dasi Pak, gitu loh. Nah, kayaknya kita, Pak Iwan, kayaknya kita satu generasi ya, kalau ada gerombolan si berat itu. Itu pasti penggemar Donald Beck 71716 kan nomornya itu. Betul. Jessica jangan sok ketawa, nggak ngerti Jessica pasti. Milenial. Belum lahir, Jess. Roaming. Itu zamannya pas banget itu. Jessica roaming tuh Jessica. Nomornya 6177116. Lanjut, masih ada Pak Ransi. Iya. Pak Ransi. Pak Ransi, pertanyaan panjang dari Pak Kavins dari IPB lagi tuh. Pak Ransi mendengar? Oke, siap. Ya. Silakan. Dari IPB University, dari Kavins. Terima kasih sudah menjawab Pak Diki. Maaf saya ingin bertanya kembali. Karena mayoritas pengguna kita menggunakan WPA 2 dan mungkin WPA 3 ini menjadi solusi ke depannya. Terkait keamanan, menggunakan simultan authentication of equals, klien sebelumnya melakukan autentifikasi, apakah bisa melakukan koneksi lokal, di mana klien IP, di mana klien dapat IP tapi belum terautentifikasi, Pak. Dan apakah teknologi opportunity wireless encryption, opportunity wireless encryption juga meliputi klien yang belum autoris atau belum diautentifikasi. Oke. Mantap. Makasih Pak Ransi dan makasih Pak Hafiz untuk pertanyaan lanjutannya Pak. Pertama untuk yang OWI Pak ya. Jadi apakah teknologi OWI ini meliputi klien yang belum authorized?
jawabannya adalah dia akan menerapkan setelah terauthorize, Pak. Jadi dia terauthorize dulu, nanti dia baru akan ya terauthenticated. Nah, concern-nya itu adalah selama ketika dia terauthenticated, kalau di WPA2 itu karena masih ya security-nya kurang, open, dia akan mengirim data secara clear text gitu. Beda kalau udah di sisi WPA3, dia terencrypt. Jadi akan jauh lebih secure dibandingkan sebelumnya menggunakan WPA2. Terkait dengan keamanan menggunakan SAE, kalian sebelum melakukan authentication apa masih bisa melakukan lokal? Oke, kalau ini kan sebenarnya lebih ke arah SAE ini lebih ke arah ketika dia akan melakukan autentikasi gitu ya. Jadi ketika dia udah sebenarnya lebih ke arah tergantung polisinya. Kalau memang nanti polisi dia akan dapatin IP, dia akan dapetin IP. Tapi kalau ketika dia harus connected dulu, dia baru dapat IP, nah itu kan berbeda sih. Itu, Pak. Oke, baik ya, begitu ya. Dari pertanyaan selanjutnya lagi ada dari Binus ini. Oke. Jika Aruba dipasang di auditorium besar dengan menggunakan 2 access point, bagaimana Aruba bisa memastikan klien terbagi secara optimal di 2 access point tersebut? Apakah ada client steering atau seperti apa? Oke, terima kasih untuk Pak Frans dari Binus, Pak. Pertanyaan pertama-tama, ketika kita di AP di auditorium besar, alangkah baiknya sebelum kita tentukan berapa banyak jumlah AP, pasti kita butuh menggunakan tools namanya SatSurvey untuk memastikan dalam satu area besar itu tercover secara keseluruhan. Tapi dalam kasus ini, kalau memang udah ditentukan ada 2 AP, maka dari Aruba itu gimana? Kita punya namanya teknologi namanya client match. Jadi client match itu adalah ketika orang berpindah dari satu lokasi, dia akan berpindah, dia dalam satu lokasi ada 2 access point lah. Katakanlah dia akan pertama terkoneksi ke access point terdekatnya. Once orang itu dia berpindah ke tempat lain yang dekat dengan access point kedua, dia akan steady dulu di access point pertama yang tadi agak jauh. Ketika dia dicek nih, oh orang tersebut sudah tidak berpindah lagi, maka dia akan terhubung ke access point terdekat. Itu adalah teknologi dari Aruba, trademarknya namanya client match. Gitu. Nah, kalau ditanya apakah dia akan dibagi apa tidak, selama sebenarnya capacity dari access point itu masih mencukupi ya, dia tetap terhubung ke access point terkuatnya dahulu sih, Pak. Gitu. Oke, ya. Apakah di Diamond ada ruangan besar gitu Pak, kayak auditorium kayak yang ditanyakan? Ada Pak, ada Pak. Ya. Kita ada ruang besar memang karena kita banyak meeting ya sebelumnya. Karena sebelumnya itu kan sebelum pandemik ini kita memang lebih banyak meeting fisik, terutama pada saat meeting sales kita butuh ruangan itu dalam bentuk kayak auditorium gitu Pak. Karena sales kita kan ribuan. Nah, cuman memang sekarang ini ruangan itu lebih diupayakan untuk social distance ya. Karena memang ini gitu loh. Karena kita boleh dibilang kita nggak bisa full WFA karena 24 jam kita beroperasi. Nah, betul tadi apa yang diceritakan Pak Diki gitu ya. Jadi memang pengaturan supaya satu AP itu tidak terlalu sibuk, ya itu benar gitu loh. Karena di dalam satu ruangan yang besar, kayak tadi saya bilang, orang itu kan bergerak gitu loh. Ya kan? Nah, kadang-kadang satu access point itu bingung. Jadi 2 access point ini bingung karena dia masih terkonek ke yang satu, tapi yang satu juga nggak mau lepas. Jadi kayak megangin gitu loh. Nah, ini yang menyebabkan juga jadinya ada masalah. Cuman di Aruba tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Diki, dia Aruba itu bisa memanage sehingga dia bisa melepas dan memberikan sinyal yang terkuat. Nah, di samping itu juga kalau akses poinnya di kita sendiri juga harus kita set ya. Kan akses point itu sinyalnya kita bisa bikin narrow atau kita bisa bikin wide gitu ya supaya dia tidak menjadi interference di antara akses point yang satu dengan yang lainnya gitu. Gitu ya Pak Diki? Betul, setuju Pak Iwan. Ya. Oke. Prof Eko nih, masih ada Ntar dulu. Kita janji minjemnya Pak Iwan sampai jam 17.30, ntar gue dimarahin nih. Gimana Pak Iwan? Nggak apa-apa. Nanti aku dimarahin Pak Iwan loh. Tapi menarik Pak, ini karena Pak Iwan tadi sudah men-trigger akan ada program untuk mahasiswa. Ini yang ikut ini. Mahasiswa, ada dosen, ya, ada teknisi, ya. Jadi ternyata triggernya Pak mengunggah. Nah, sebentar Pak, ini Prof, ada bocoran dikit Prof. Katanya
3 hari ini modelnya beda dengan tahun kemarin, Prof, untuk fun-nya. Nah, karena ada banyak pertanyaan ke saya. Soalnya sama ya, Pak. Wah, itu mungkin. Nggak usah tanya, lihat aja orangnya beda di depan, berarti beda soal. Iya, tuh. Tadi pertanyaan dari audiens saja udah teknikal, dijawab oleh Pak Diki dengan sempurna. Apalagi pertanyaan Pak Diki yang bikin, nah bayangin dah kayak apa. Makanya tiap hari harus ikut. Ya, 50% ada di sini nih, dagingnya ada banyak di sini. Itu kuncinya, Bapak Ibu semua pemirsa dimanapun berada. Kuncinya Termasuk ada berapa cabang dari Diamond itu tadi? Berapa provinsi gitu 27. kan ya? Yang baru datang ya 27. Masuk ada tadi grafik serangan ya Pak Iwan ya? Ya. Oh iya, sudah saya screenshot itu nih. Iya. Jadi harus melotot terus ini rekan-rekan. Pak Iwan Tamsil, Pak Iwan. Itu Pak Nurul yang pakai belangkon itu, dia juara tahun lalu Jawa Tengah Pak Iwan. Oke. Jadi dia merasa ingin bisa mempertahankan Jawa Tengah tahun ini. Ya? Iya, ini wakil di pusat tapi tetap gimana melihat ini daerahnya biar support terus gitu. Jadi Pak Nurul, Bang soal terdiri dari 3. Ya, ada soal spesifik yang bisa dikategorikan sulit dari timnya Aruba, Pak Diki. Ada soal yang bisa dikatakan relatif mudah dari timnya Pak Richard Kartawijaya. Dan ada satu Bang soal lagi dari 3 hari kita berinteraksi. Nah, itu nanti setiap ujian itu akan diambil dari 3 komponen ini secara random. Kalau untuk mahasiswa itu seingat saya itu kalau nggak salah 60-40. 60 mudah, 40 susah. Kalau untuk dosen dan IT 70-30. Mahasiswa 60% mudah, 40% sulit, menantang gitu ya. Tapi kalau dosen 70-30. 70% yang lebih sulit, 30% yang mudah. Gitu. Soalnya kalau dosennya dikasih yang mudah, takutnya tersinggung dia. Ya, betul. Betul. Kok semua mudah gitu ya, Prof? Iya, mudah banget gitu. Jadi dosen ini sih level mahasiswa saya gitu ya. Yang penting partisipasi saja sudah dapat sertifikat. Oh, iya. Lulus dapat sertifikat. Ikuti semuanya dapat sertifikat. Lulus semuanya itu sertifikat tertinggi. Iya. Itu ceritanya. Oke, Pak Ransi. Iya. Kemudian Pak, ini tentang materi yang diajarkan di Aruba Olympics atau materi yang harus diselesaikan oleh masing-masing peserta itu Pak, ada itu 2 jam lebih Pak. Jadi para peserta tiap hari harus menyelesaikan pelajaran yang secara sangat baik dibawakan oleh Pak Diki dan kawan-kawan. Itu materinya cukup paripurna untuk membahas setiap topik yang diberikan, begitu Pak Nurul. Ya. Jadi mengkomparasi apa yang diperoleh di kampus dengan ilmu dari praktisi langsung dari ini sangat baik. Jangan lupa Pak Natalis, waktu acara ini dibuka oleh Pak Nizam, Prof. Nizam, Dirjen Dikti, itu karena Prof. Nizam merasa acara ini bagian dari Kampus Merdeka. Oh, siap. Nah, Kampus Merdeka tuh maunya begini, banyak interaksi antara kampus dengan industri langsung, begitu. Jadi saya yakin nanti kalau tiba-tiba Pak Robert lagi pengen ngerekrut, tiba-tiba ada yang ngerekrut, dia memegang sertifikat profisiensi Aruba Olympics. Wah, itu pasti beda lah.
Apalagi kalau tiba-tiba Pak Iwan juga lagi rekrutmen apa gitu kan, yang lain pakai CV ya sama CV semua. Tiba-tiba ada yang ngasih Aruba Olympics winner proficiency. Kita lagi nyari juga sih Pak. Kita lagi rekrut, lagi nyari banyak orang nih. Kalau yang tuh banyak orang boleh apply. Bener kan? Pas. Sertifikat Aruba Olympics-nya bisa jadi jalan tol. Iya, betul. Nah, itulah wujud nyata dari penerapan Kampus Merdeka. Ditambah hari ini dapat ide lagi dari Pak Iwan. Ya kan? Jadi distributor, jadi agen, jadi mitra. Wah. Mitra Diamond loh, Prof. Nggak baik banget. Langsung Diamond. Yang lain harus lewat macam-macam. Ini langsung Diamond mitranya. Pak Nurul, itu ternyata sudah ada pemenang untuk pertanyaan terbaik gitu. Ini Oke. Luar biasa. Ya sebelum selesai ya, mungkin bisa diumumkan dulu ya. Siapakah yang terbaik? Silakan diumumkan. Nah, saya yang bacaan kedua, ya Pak Ransi yang pertama. Baik ya, peserta yang sempat menghadiri Aruba Fun atau Fun Future University. Jadi pertama dikenalkan ke kami R34 ya, apa itu Fun? Ya kira-kira ternyata terminologi itu untuk Fun with Future University with Aruba. Jadi yang mengikuti acara ini tentu saja memiliki prediksi yang bagus bagaimana universitasnya, bagaimana organisasinya bisa eksis di masa depan, ya bersama Aruba tentu saja, ya. Baik, untuk acara hari ini khusus membahas tentang wired dan wireless, kami sudah seperti janji kami di awal tadi akan ada 2 pertanyaan, maka di sini diputuskan untuk pemenang best question yang nomor pertama itu dari Pak Agus dari UIN Surakarta. Ya. Luar biasa. Dari ini tidak ada intervensi, Bro. Tidak ada. Iya, jadi clear semua ya. Oke. Nah, sebelum saya bacakan yang kedua, kayaknya masih ada pertanyaan nih. Jadi jangan dibacakan yang kedua dulu ini. Siapa tahu juga jadi seleksi. Yang kedua belum tadi ya. Pak Alan belum dijawab ya dari Unibra. Pak Universitas Brawijaya. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk ke Pak Iwan. Pak Iwan, apakah Diamond sudah menerapkan software defined network? Yes, pasti dong. Udah ya Pak? Sudah. Jadi gini, kalau di kita itu karena memang secara bisnis kita nggak boleh mati, maksudnya artinya gini, secara sistem nggak boleh mengganggu bisnis. Bahkan kita pernah mengalami kejadian waktu kita melakukan migrasi dari Oracle ke SAP, hanya karena salah setting konfigurasi di SAP, mobil kita nggak bisa keluar karena statusnya itu grounding. Jadi di tempat kita itu bahkan untuk mobil jalan aja juga, karena di dalam mobil itu paling tidak ada 5 sensor, Pak. Profesor kita di dalam mobil 5 sensor itu 5 sensor. Wow. Jadi dia buka, kita hitung berapa kali dia jumlah buka kita punya freezer, terus driving behavior-nya juga kita lihat, apakah dia sering rem, sering ngebut gitu ya. Terus ada lagi sensor untuk bahan bakar dan segala macamnya. Nah, data itu kan semua masuk ke servernya kita. Nah, di server koneksinya itu kita memang di-provide dari 2 provider yang berbeda. Nah, 2 provider yang berbeda ini kita cover lagi dengan SD-WAN, gitu loh ya. Sehingga pada saat dia terjadi down, maka salah satu networknya kita itu akan mengambil alih, gitu ya. Nah, itu dari layer komunikasi, dari network, dari WAN-nya. Nah, dari dalam konfigurasinya sendiri, kita juga sudah menerapkan yang namanya konfigurasinya itu sudah kita tidak lagi script di dalam ininya ya, di dalam hardware-nya, tapi sudah berbentuk satu virtual setting. Sehingga kalau terjadi konfigurasinya itu kita bisa pindah on the fly. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Iwan. Untuk yang kedua ini saya umumkan nih sebelum kita tutup gitu ya.
ada satu pemenang lagi ya. Jadi terima kasih sebelumnya rekan-rekan semua para peserta Fun with Aruba pada hari pertama ini ya. Untuk yang kedua ya, pemenangnya best question yang kedua dari IPB ya, Saudara Khovins. Yeah. Selamat Saudara Khovins. Ya. Selamat untuk dua pemenang ya pada kesempatan pertama ya, di pertama ya, Pak Agus dari UIN Surakarta dan Khovin dari IPB. Baiklah, sebelum kita selesai, jangan lupa ya dicatat besok 26 Agustus akan ada sharing customer juga dari Kepala Corporate IT of Traveloka. Nah, semua orang tahu Traveloka. Iya, nggak ada yang tahu kira-kira ya. Yaitu Bapak Christian Henry Wijaya. Ya, jangan lupa dicatat. Besok kita mulai sama ya, Prof Eko ya. Jam sama. Dan ya. Saya atas nama Aruba Olympics 2021 ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Iwan yang hari ini meluangkan waktunya luar biasa. Kita tidak hanya bincang-bincang, kita dapat ilmu banyak nih dari Pak Iwan ya. Nah, karena ilmunya udah diterapkan di perusahaan gitu kan. Kalau di buku kan kita teori aja Pak Nurul ya enggak? Betul. Nah, ini udah implementasi gitu ya, Prof? Apa? Langsung implementasi. Langsung implementasi sudah diterapkan langsung. Jadi teman-teman tahu bahwa ilmu network itu ya apa yang didapat di teori, kemudian barangnya seperti apa, teknologi yang ada di pasar dan bagaimana menerapkannya. Bahwa yang namanya tadi yang infrastruktur, network device tidak berada di ruang hampa tapi berhubungan dengan bisnisnya. Ya kan? Jadi misalnya contohnya namanya ice cream pasti dingin kan Pak ya? Iya. Nah, dingin tuh artinya tidak sembarangan butuh access point kan gitu. Nah, mungkin kita nggak belajar tuh Pak Nurul di kampus. Kita taunya itu access point, ya itu gateway, itu hub, itu ya kan. Tapi kita nggak lihat kebutuhan bisnis butuh minus 30 derajat. Kan kita belajar dari situ. Ya, melihat langsung ya packing dan sebagainya. Ya, belum lagi tersebar di 27 provinsi. Gimana tuh? Saat di mobil ada 5 sensor, pasti nggak ada di soal di kampus kan? Nah, itulah masalah real teman-teman sekalian. Yang baru kita akan dapat kalau kita sering berbicara dengan teman-teman dari industri. Oke, terima kasih. Luar biasa. Hari pertama ini, maaf ini Pak Iwan agak molor ini. Tapi karena antusiasnya peserta Pak, luar biasa pertanyaannya ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Iwan, ya, Pak Richard, Pak Robert, ya, Mbak Jessica, ya, Prof Eko, ya, dan saya dan Pak Natalis akan undur diri dan terima kasih semuanya peserta khususnya yang luar biasa. Semoga lancar ikut dalam Fun Aruba kali ini. Semoga nanti bisa sampai di akhir. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, terima kasih. Terima kasih, Pak Robert, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Kiki. Sama Pak Richard, terima kasih Pak Nurul. Terima kasih.